Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Willy Abdillah selaku dosen pembimbing tesis, serta yang saya hormati seluruh dosen penguji tesis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, saya Lia Amelia dari Angkatan Semba 47B dengan konsentrasi penelitian di bidang Strategic Management. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan tesis yang berjudul Pengadaan Berkelanjutan sebagai Strategi untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif PT JMTO. Sebagai salah satu sektor infrastruktur yang memiliki daya tarik investasi, industri jalan tol berperan dalam mendorong investasi jangka panjang, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan keterhubungan antar wilayah. Pembangunan jalan tol juga memiliki dampak signifikan terhadap profitabilitas ekonomi dan efisiensi investasi infrastruktur di suatu negara. Hasil survei KPMG tahun 2019 menunjukkan bahwa operator jalan tol terbaik mampu mencapai margin operasi hingga 90%. Pada tingkat nasional, jaringan jalan tol di Indonesia juga terus bertambah. Di tahun 2023, panjang jalan tol di Indonesia adalah 2.760 km dan ditargetkan bertambah 203 km pada tahun 2025. Karena tingginya minat dan peluang investasi, industri jalan tol mengalami perubahan struktur industri dari monopoli menjadi oligopoli, sehingga persaingan antara operator jalan tol juga semakin meningkat. Tidak hanya menarik untuk bisnis dan investasi, industri jalan tol juga dihadapkan pada isu keberlanjutan karena kontribusinya terhadap emisi karbon. Dengan demikian, investasi infrastruktur jalan tol akhirnya diarahkan agar tetap layak secara komersial, namun tetap sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya nomor 1, 8, 9, 11, dan 13, antara lain melalui pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penguatan infrastruktur, serta peningkatan keterhubungan antar wilayah. JMTO merupakan anak perusahaan JSMR yang didirikan pada tahun 2015 dengan kepemilikan saham JSMR sebesar 99,98%. Hingga tahun 2024, JMTO mengoperasikan 49% jaringan jalan tol di Indonesia atau sepanjang 1.473 km dengan konsentrasi utama di wilayah operasional kawasan Jabodetabek Dum. Pada tahun 2024, penguasaan operasi JMTO menurun dari 53% menjadi 49%. Penurunan ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah operator pesaing, serta opsi swakelola oleh BUJT sebagai pemilik konsesi sehingga posisi dominan JMTO semakin melemah di tengah persaingan industri. Berbanding terbalik dengan penurunan penguasaan pangsa pasar JMTO, nilai belanja pengadaan JMTO justru terus meningkat dari yang sebelumnya sebesar 497 miliar pada tahun 2024, naik menjadi 676 miliar pada tahun 2025. Kondisi ini menegaskan bahwa fungsi pengadaan memiliki peran strategis dalam mendukung efisiensi dan kinerja operasional JMTO, namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai strategi fungsional yang mendukung keunggulan kompetitif. Padahal, jika mengacu pada pendapat Porter 1985, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, perusahaan justru perlu memiliki strategi untuk membangun posisi bersaing yang berkelanjutan. Sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan penciptaan posisi yang kuat di dalam industri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah, meskipun JMTO memiliki nilai pengadaan yang tinggi dan berperan besar dalam menunjang operasional perusahaan, namun fungsi pengadaan belum dimanfaatkan sebagai strategi fungsional yang mampu memperkuat keunggulan kompetitif. Peran pengadaan masih berfokus pada aspek administratif tanpa kontribusi strategis terhadap penciptaan nilai berkelanjutan, sehingga pengadaan belum efektif mendukung JMTO di tengah persaingan industri yang semakin ketat dan tuntutan keberlanjutan. Kemudian muncul 3 pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini. Pertama, bagaimana kondisi persaingan industri pengoperasian jalan tol di Indonesia saat ini dan ke depan? Kedua, mengapa pengadaan di JMTO masih berfokus pada aspek administratif serta belum menjalankan fungsi strategis pengadaan dalam industri pengoperasian jalan tol? Dan ketiga, apa strategi pengadaan berkelanjutan yang relevan bagi JMTO untuk dapat meningkatkan keunggulan kompetitif di industri pengoperasian jalan tol di Indonesia?
Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, saya menggunakan tiga kelompok teori yang saling melengkapi dalam menjelaskan posisi fungsi pengadaan dalam strategi perusahaan. Pertama, teori tingkatan strategi dari Hux dan Majluf yang membagi strategi ke dalam level korporat, bisnis, dan fungsional. Dalam kerangka ini, strategi fungsional berperan mengaitkan sasaran strategis perusahaan, baik korporat dan bisnis dengan pelaksanaan operasional, sehingga fungsi pengadaan dapat ditempatkan sebagai bagian dari arah strategis perusahaan. Kedua, teori keunggulan kompetitif dari Porter yang menekankan bahwa keunggulan kompetitif akan tercipta ketika perusahaan mampu menciptakan nilai lebih besar daripada pesaing. Dengan demikian, peningkatan fungsi pengadaan diharapkan dapat dipandang sebagai bagian dari proses penciptaan nilai jika didukung oleh sinergi antar fungsi. Ketiga adalah teori kapabilitas dinamis dari Thies et al. Yang menekankan pentingnya kemampuan perusahaan dalam sensing, seizing, dan transforming agar tetap adaptif terhadap perubahan. Tiga teori ini digunakan untuk menjelaskan cara fungsi pengadaan dapat berkontribusi pada penyesuaian strategi perusahaan di tengah dinamika persaingan. Berikutnya adalah metode penelitian dan alat analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak internal dan eksternal JMTO, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen perusahaan, laporan resmi, dan publikasi terkait. Penelitian ini melibatkan 9 narasumber yang terdiri dari jajaran direksi JMTO, unit pengadaan JMTO, unit legal dan manajemen risiko JMTO, serta 2 narasumber dari JSMR sebagai induk perusahaan. Rancangan pengumpulan data disusun berdasarkan 3 fokus analisis utama. Fokus pertama adalah kondisi persaingan industri dan posisi kompetitif JMTO yang dianalisis menggunakan Porter Five Forces dan Strategic Group Mapping. Fokus kedua adalah fungsi pengadaan di JMTO dengan penekanan pada peran, proses, dan keterkaitannya dengan strategi perusahaan yang diambil dan dari data wawancara serta triangulasi data. Fokus ketiga adalah pengembangan strategi pengadaan berkelanjutan yang dianalisis menggunakan teori kapabilitas dinamis untuk menjelaskan kemampuan organisasi dalam menata ulang sumber daya pengadaan agar adaptif sekaligus mendukung keberlanjutan. Pada hasil analisis dan pembahasan untuk pertanyaan penelitian pertama, yaitu mengenai kondisi persaingan di industri pengoperasian jalan tol saat ini dan ke depan, analisis dilakukan menggunakan Porter's Five Forces dan Strategic Group Mapping. Berdasarkan Porter Five Forces, tingkat persaingan antara operator berada pada kategori tinggi dan semakin meningkat. Hal ini didorong oleh tekanan harga tender dan struktur biaya yang relatif tinggi, meningkatnya kekuatan BUJT sebagai buyer yang mengendalikan spesifikasi dan biaya layanan, serta indikasi ancaman pendatang baru karena hambatan masuk yang semakin rendah di industri jalan tol. Selain itu, substitusi dari digitalisasi operasional mulai menggeser model kerja manual, sehingga efisiensi operasional juga menjadi tuntutan utama. Selanjutnya, berdasarkan strategic group mapping, industri terbagi ke dalam dua kelompok operator, yaitu operator penugasan dan operator komersial. JMTO berada di antara kedua kelompok tersebut, namun menghadapi tekanan persaingan yang lebih kuat di sisi operator komersial, karena adanya mekanisme tender yang menekankan efisiensi biaya dan juga mengedepankan kualitas layanan. Hasil triangulasi data menunjukkan konsistensi antara data primer maupun sekunder, yaitu berupa dokumen perusahaan maupun regulasi industri jalan tol yang sama-sama mengarah pada kesimpulan bahwa struktur industri semakin terbuka dan kompetitif. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, maka penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian pertama bahwa industri pengoperasian jalan tol berada dalam struktur persaingan yang semakin terbuka dan menuntut efisiensi serta kemampuan adaptasi yang lebih tinggi. Ke depan, dinamika industri diperkirakan akan semakin kompleks seiring dengan perluasan jaringan jalan tol, penguatan peran BUJT dalam pengelolaan operasional, serta meningkatnya tuntutan terhadap pemanfaatan teknologi dan juga praktik keberlanjutan. Untuk pertanyaan penelitian kedua, yaitu mengapa pengadaan di JMTO masih berfokus pada aspek administrasi dan belum berjalan sebagai fungsi strategis, maka analisis terlebih dahulu dilakukan pada tingkat strategi korporat, bisnis, dan fungsional JMTO. Pada tingkat korporat, maka JMTO berfokus pada pengembangan layanan pendukung sebagai perluasan bisnis. Di tingkat bisnis, orientasi strategi JMTO diarahkan pada
efisiensi operasional, dan keandalan layanan. Dan pada tingkat fungsional, pengadaan JMTO sampai dengan saat ini masih diposisikan terutama sebagai fungsi pendukung administrasi lintas unit. Temuan penelitian ini menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan pengadaan JMTO masih fokus pada aspek administrasi, antara lain, pengadaan belum dilibatkan dalam perencanaan jangka panjang perusahaan atau RJPP, masih banyaknya penggunaan dokumen hard copy yang pada akhirnya memakan waktu proses pengadaan, konsultasi pengadaan cenderung dilakukan secara informal, hasil evaluasi pengadaan belum ditindaklanjuti pada tingkat perencanaan strategis, serta tidak ada apresiasi khusus terkait prestasi fungsi pengadaan. Hasil triangulasi data antara data primer dan dokumen organisasi JMTO juga menunjukkan konsistensi bahwa fokus utama pengadaan saat ini masih berada pada kepatuhan prosedur sehingga peran fungsi pengadaan belum optimal. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian kedua bahwa peran pengadaan di JMTO belum strategis karena masih diposisikan sebagai fungsi operasional administratif dan belum terintegrasi dalam proses perumusan strategi bisnis dan korporat. Dengan kondisi tersebut, pengadaan belum berkontribusi pada penciptaan nilai strategis dan belum berfungsi sebagai strategic functional capability yang mendukung keunggulan kompetitif JMTO. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian ketiga bahwa strategi yang relevan bagi JMTO adalah pengadaan berkelanjutan yang diintegrasikan secara bertahap ke dalam proses pengadaan yang sudah berjalan dengan mengacu kepada SNI ISO 20400 tahun 2017. Implementasi dilakukan melalui pengelolaan ekosistem penyedia dalam daftar rekanan tervalidasi JMTO, serta penyesuaian persyaratan keberlanjutan dengan kondisi pasar dan kapasitas penyedia, agar tetap realistis dan tidak mengganggu keefektifan proses pengadaan JMTO. Pada slide ini, saya menyampaikan simpulan dan saran penelitian. Pertama, fungsi pengadaan di JMTO saat ini masih berfokus pada aspek administratif dan kepatuhan, serta belum terintegrasi dengan strategi korporat dan strategi bisnis, sehingga kontribusinya terhadap penciptaan nilai perusahaan masih terbatas. Kedua, pengembangan fungsi pengadaan perlu diarahkan menuju fungsi strategis melalui penerapan pengadaan berkelanjutan yang diintegrasikan secara bertahap ke dalam proses yang sudah berjalan, dengan mengacu kepada SNI ISO 20400 tahun 2017. Ketiga, pengadaan berkelanjutan berpotensi memberikan nilai strategis jangka panjang bagi JMTO, baik dalam meningkatkan keunggulan kompetitif maupun dalam mendukung komitmen perusahaan terhadap SDGs. Saran penelitian difokuskan pada penguatan peran pengadaan sebagai fungsi strategis, penerapan pengadaan berkelanjutan secara bertahap, pengembangan ekosistem penyedia yang siap terhadap keberlanjutan, serta penguatan dukungan manajerial agar pengadaan dapat berkontribusi pada nilai dan keunggulan kompetitif perusahaan. Sebagai lampiran, saya menampilkan proses analisis konten terhadap data wawancara, yaitu setiap pernyataan dari narasumber ini terlebih dahulu dikodekan ke dalam unit-unit tertentu yang bermakna, kemudian dikelompokkan lagi ke dalam tema-tema analitis seperti persaingan industri, struktur biaya, efisiensi operasional, fungsi pengadaan, serta aspek keberlanjutan dan keunggulan kompetitif. Proses pengodean ini dilakukan secara iteratif melalui pembacaan ulang footnotes, kemudian pengecekan konsistensi antar narasumber, dan penelusuran frekuensi kemunculan tema. Setelah itu, kode dipetakan menjadi kode induktif dan juga deduktif, serta dihubungkan dengan kerangka analisis yang relevan, antara lain Porter Five Forces, keunggulan kompetitif, strategic group mapping, kapabilitas dinamis, tingkat strategi, ISO 20400 tahun 2017, dan resource based view. Dengan keseluruhan proses ini, temuan penelitian tidak hanya bersumber dari kutipan wawancara, namun diperoleh dari proses kategorisasi yang sistematis dan juga dapat ditelusuri. Demikian paparan hasil penelitian tesis ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan peran pengadaan di JMTO, khususnya dalam memperkuat keunggulan kompetitif melalui penerapan pengadaan berkelanjutan sebagai fungsi strategis perusahaan. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan, sehingga tetap terbuka untuk pengembangan pada penelitian selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.